Record dulu. Tes, tes. Oke, selamat sore Pak Indra. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Di sini kami memilih tuh penyakit luka pada kulit. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Di sini dengan saya sendiri, CA Devan Geger Witaksono dengan NIM 245214057. Perkenalkan, nama saya Ezra Diego Bariano, 245214038. Perkenalkan, nama saya Vincentius Gilang Ruberto, 245214025. Nama saya Klinugra, NIM 245214048. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Oke. Pembukaan penyakit atau masalah yang menjadi fokus luka atau wound, baik karena trauma fisik atau teriris atau terbentur atau terbakar, infeksi maupun maupun penyakit kronis seperti diabetes. Luka bukan sekedar robek pada kulit, tetapi merupakan disfungsi sistemik yang dapat mengganggu proteksi tubuh, menyebabkan masuknya patogen, kehilangan cairan, hingga kerusakan jaringan lebih lanjut. Mengapa luka penting untuk ditangani? Yaitu satu, kulit adalah garis pertahanan pertama tubuh. Kulit berfungsi sebagai barrier terhadap bakteri, virus, jamur, dan zat asing. Jika kulit rusak, maka yaitu mikroorganisme mudah masuk, yaitu resiko infeksi meningkat. Proses inflamasi menjadi tidak terkontrol, terjadi kehilangan cairan tubuh dan elektrolit. Karena itu luka harus ditangani cepat untuk membalikkan fungsi pertahanan tubuh. Teknologi yang diperlukan. Penutup luka adalah teknologi medis yang berfungsi melindungi area luka, mencegah infeksi, dan menciptakan kondisi optimal agar penyembuhan lebih cepat. Teknologi ini telah berkembang dari kasa biasa menjadi sistem modern yang aktif membantu proses perbaikan jaringan. Jenis teknologi utama, kasa tradisional melindungi luka dan menyerap cairan, menempel pada jaringan baru. Penutup luka modern, advanced dressing, yaitu film dengan tipis, transparan, melindungi, dan lain-lain. Hidrogel, yaitu sangat lembab, mengurangi, yaitu foam, menyerap eksudat banyak. Aginata dari lumpur laut berubah jadi cairan. Hidrokolit menjaga kelembapan untuk mempercepat penyembuhan. 4. Penutup luka antimikroba. 5. Mengandung perak iodin dan atau madu untuk mencegah infeksi. 6. Penutup luka cerdas dan bioaktif. 7. Melepas obat responsif pH atau temperatur atau memberikan simulasi listrik. Oke, saya akan meneruskan untuk presentasinya, yaitu teknologi penutup luka biomimetik yang terinspirasi dari kulit kadal atau gecko inspired dressing sebenarnya sudah mulai dikembangkan, terutama sebagai perekat medis yang menempel kuat tanpa menggunakan lem kimia dan dapat dilepas tanpa merusak kulit. Namun, teknologi yang ada saat ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti daya lekat yang menurun pada kondisi luka yang basah atau banyak eksudat. Belum memiliki fitur antibakteri, proses pembuatan mikrostruktur mirip stage yang mahal, serta elastisitas yang belum sepenuhnya mengikuti fleksibilitas kulit manusia. Karena itu, diperlukan pengembangan teknologi yang baru
yang menggabungkan inspirasi kulit kadal dengan solusi tambahan seperti kemampuan antibakteri, sifat fleksibel, kompatibel dengan kulit, dan tetap efektif pada kondisi luka yang nyata. Hal ini membuat teknologi yang dikembangkan kelompok menjadi lebih relevan dan mampu menjawab kekurangan teknologi biomimetik yang ada. Oke, untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, penjelasan. Di sini saya membuat sketsa untuk sistem penutup luka yang terinspirasi dari kulit kadal. Saya membuat desain yang sama dengan penutup luka yang sudah ada, akan tetapi lapisan permukaan luar, outer protective layer, dengan menerapkan sifat super hidrofobik kulit kadal. Pada kulit kadal terdapat mikrostruktur bersisik yang membuat air dan kelembapan tidak mudah menempel. Prinsip ini kami tiru dengan membuat permukaan luar penutup luka menjadi anti air. Lalu saya menambahkan biosensor pada dalam penutup luka, biosensor aprometrik pada sistem penutup luka. Luka pintar berfungsi mendeteksi senyawa seperti glukosa, laknat, atau oksigen melalui reaksi redoks antara molekul diubah menjadi arus listrik, di mana besar arus berbanding lurus dengan kontraksi zat yang terdeteksi. Sensor ini diletakkan pada lapisan dalam penutup luka yang bersentuhan dengan cairan luka, sehingga dapat memantau kondisi luka secara real time, mendeteksi dini tanda infeksi atau gangguan penyembuhan, serta memungkinkan integrasi dengan sistem pelapisan obat otomatis menggunakan material pintar. Penutup luka ini menggabungkan fitur biomaterial dengan biosensor dengan dasar ilmiah yang kuat. Dari sisi biomaterial, lapisan luar dimodifikasi dengan menggunakan prinsip super hidrofobik kulit kadal, yaitu mikrostruktur bersisik yang menghasilkan efek chassis Bechdel, sehingga permukaan sangat tahan air. Dengan kelembapan menjaga luka dari cairan eksternal, lapisan dalam menggunakan hidrogel mempertahankan mekanisme moist wool healing, di mana keseimbangan air mempercepat migrasi sel dan regenerasi jaringan. Dari sisi biosensor penutup luka, dilengkapi sensor pH yang mengubah warna ketika pH naik, indikasi terjadinya infeksi, berdasarkan fakta bahwa luka sehat berada pada pH 4-6, sementara luka terinfeksi 4,7. Selain itu terdapat sensor kelembapan basis perubahan impedensi listrik untuk memantau kondisi basah kering sehingga penutup luka tetap berada pada kondisi yang optimal. Untuk penyembuhan, semua fitur ini bekerja secara terpadu untuk meningkatkan keamanan, aktivitas, dan kecepatan penyembuhan luka. Keterbatasan produk. Meskipun penutup luka berbasis prinsip kulit kadal, ini memiliki keunggulan tahan kelembapan dan mampu memonitor kondisi luka. Produk ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, struktur superhidrofik yang meniru mikrostruktur kulit kadal membutuhkan proses fabrikasi mikro atau nano yang relatif mahal dan sulit diproduksi massal, sehingga biaya produk bisa lebih tinggi dibanding penutup luka konvensional. Kedua, efektivitas permukaan superhidrofobik yang dapat menurun jika terkena
kontaminasi minyak atau zat bertemu dari kulit yang dapat mengubah sudut kontak air dan menurunkan sifat anti basahnya. Ketiga, karena produk ini mengandung sensor pH dan kelembapan, diperlukan bahan elektronik atau indikator kimia yang aman untuk kulit, sehingga proses integrasinya lebih kompleks dan membutuhkan pengujian biokompatibilitas lebih lanjut. Selain itu, akurasi sensor dapat dipengaruhi oleh eksudat yang sangat pekat, menyebabkan pembacaan tidak stabil. Terakhir, meskipun desainnya fleksibel, penyelesaian biomekanik untuk area tubuh yang sangat dinamis seperti sendi masih menjadi tantangan agar nyaman dan tidak mudah terlepas. Wih, dibaca nggak daftar pustaka ini, Cok? Dibaca. Oh iya nggak? Kayak mana baca ini, Cok? Ayo cepat, Nugra. Jingok. Oke, Kak Peng. Oke, mungkin untuk daftar pustakanya akan saya bacakan aja. Kita mengambil Choi S dan Lee tahun 2020, yaitu Skin Inspired Multifunctional Wearable and Implementable Device for Healthcare Monitoring Advanced Healthcare Materials. Untuk referensi umumnya tentang material inspirasi kulit dan perangkat pemantau kondisi luka. Yang kedua, kita memakai bio-inspired wound dressings, biomaterials, fabrication and function, material science and engineering, membahas berbagai pendekatan biomimetik pada penutup luka termasuk ketahanan lingkungan. Untuk yang terakhir, kita menggunakan electrochemical biosensor for wound monitoring, principles and applications, biosensor and bioelectronics. Referensi tentang biosensor elektrokimia termasuk tipe amperometrik untuk deteksi kondisi luka. Mungkin itu untuk daftar pustakanya. Saya mewakili teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam presentasi pada kali ini. Mohon dimaafkan. Dan sekian, sampai jumpa. Sampai jumpa.